Setiap tahun, musrenbang berlangsung dari tingkat warga hingga daerah. Secara formal, forum ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan. Tapi pertanyaan pentingnya bukan pada apakah warga negara ini. Pertanyaannya, apakah suara warga dapat mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan pembangunan? Dalam praktiknya, musrenbang memang membuka ruang partisipasi. Warga dapat datang, menyampaikan usulan, dan mengikuti forum perencanaan. Namun persoalan muncul setelah forum selesai. Warga sering tidak memiliki akses yang jelas untuk mengetahui apakah usulannya diterima, ditunda, ditolak, atau berubah dalam proses penyusunan RKPD dan APBD. Akibatnya, partisipasi muda berhenti sebagai prosedur. Warga hadir, daftar hadir lengkap, forum terlaksana, tetapi pengaruh warga terhadap keputusan akhir masih terbatas. Untuk membaca masalah ini, kita bisa memakai dua kerangka. Pertama, tangga partisipasi Arnstein. Arnstein membedakan partisipasi dari level manipulasi, pemberian informasi, konsultasi, kemitraan, hingga kontrol warga. Kedua, kerangka Archon Fung. Fung mengajak kita melihat tiga hal: siapa yang dilibatkan, bagaimana proses komunikasinya, dan seberapa besar pengaruh warga terhadap keputusan. Dalam banyak praktik, musrenbang cenderung berhenti pada level pemberian informasi atau konsultasi. Warga diminta menyampaikan pendapat, namun belum selalu ada jaminan bahwa pendapat itu mempengaruhi prioritas pembangunan. Karena itu, perbaikan musrenbang tidak cukup dengan memperbanyak forum. Yang harus diperkuat adalah daya pengaruh warga. Pelajaran menarik datang dari Porto Alegre, Brasil, melalui participatory budgeting. Sebagian keputusan anggaran dibuka untuk warga. Warga tidak hanya diminta memberi masukan, tetapi ikut menentukan prioritas. Pengalaman Porto Alegre menunjukkan bahwa partisipasi bisa menjadi alat untuk memperbaiki akses layanan dasar. Karena itu, rekomendasinya harus menjawab tiga hal: jejak usulan, keterwakilan warga, dan mekanisme ruang keputusan anggaran. Rekomendasi pertama adalah membangun sistem pelacakan usulan warga. Setiap usulan musrenbang perlu memiliki nomor pelacakan. Warga dapat melihat apakah usulannya diterima, diverifikasi, ditunda, ditolak, atau masuk ke prioritas RKPD. Jika usulan ditolak, pemerintah perlu memberi alasan yang jelas. Dengan begitu, musrenbang tidak berhenti sebagai forum seremonial, tetapi menjadi proses yang bisa diawasi. Rekomendasi kedua adalah memperluas representasi warga. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya keterwakilan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, pekerja informal, lansia, dan kelompok berpendapatan rendah. Caranya bisa melalui citizen assembly tematik dengan mekanisme acak terstratifikasi. Selain itu, musrenbang perlu membuka kanal hybrid agar warga yang tidak bisa hadir tetap dapat menyampaikan usulannya. Rekomendasi ketiga adalah menguji anggaran partisipatif. Pemerintah daerah dapat memulai pilot dengan mengalokasikan sebagian kecil dana pembangunan kelurahan atau kecamatan untuk diprioritaskan langsung oleh warga. Model ini membuat partisipasi naik kelas. Warga tidak hanya memberi daftar keinginan, tetapi ikut menentukan prioritas. Dari usulan, prioritas menjadi keputusan. Musrenbang tidak perlu ditinggalkan. Justru kualitasnya yang harus dinaikkan. Dari forum konsultasi menjadi mekanisme perencanaan pembangunan yang melibatkan warga secara nyata. Partisipasi bukan soal hadir, tetapi partisipasi adalah soal ikut menentukan.